Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Fadil kecewa karena pemotongan anggaran MPR terjadi saat jumlah pimpinan MPR bertambah dari 4 menjadi 10 orang. Beliau itu anggap enteng pada MPR. Anggap MPR bukan lembaga tinggi negara dan beliau merasa MPR tidak ada gunanya. Tapi mereka tanya kepada saya, bagaimana ini sikap begini? Kalau dicopot aja. Jadi wakil rakyat kita kerja berantem lulu, saya nggak tahu deh. Supaya wakil rakyatnya dapat hidayah, insaf, dan membela kita. Oh, juga banyak wakil rakyat yang bagus. Menteri Sekretaris Negara Pratikno merespon permintaan pimpinan MPR untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pratikno menegaskan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Kalau itu kan urusannya Presiden lah, mengenai pengangkatan dan seterusnya penggantian menteri. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai menteri terbaik dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Ya, kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, ya mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro. Ibu Sri Mulyani Indrawati satu-satunya menteri terbaik dunia. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya sudah cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya, bekerja kan 6 bulan. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebutkan Fadil masih memiliki utang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 136 miliar rupiah. Pak Fadil Muhammad, mending fokus aja Pak, bayar hutang BLBI ke negara 136 miliar rupiah. Kalau hutang sudah dibayar, baru Bapak boleh marah-marah ke Ibu Sri Mulyani. Ujar Denny Siregar dikutip dari akun Twitternya @DennySiregar7. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan terus mengejar para debitur atau obligor BLBI yang masih menunggak utang ke negara. Sementara Satgas BLBI juga terus melakukan penyitaan terhadap aset-aset para obligor. Kami akan terus bekerja memburu aset-aset dan orang-orang yang sekarang belum kooperatif untuk segera duduk bersama kami. Kalau merasa utangnya tidak segitu, mari hitung bersama-sama. Kalau tidak, akan tetap diburu. Dan kami sudah menyiapkan perangkat-perangkat langkah hukum, baik hukum administrasi, baik hukum perdata, maupun kalau terpaksa hukum pidana. Mengutip data Kementerian Keuangan per Desember 2020, Fadil memang tercatat masih memiliki utang BLBI senilai 136,43 miliar rupiah atas kepemilikan Bank Intan. Fadil diketahui pernah menjadi salah satu pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang, hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Ada kegiatan-kegiatan penelitian, apalagi sekarang kita sedang lagi rame-ramenya persiapkan untuk PP, pokok-pokok haluan negara yang diminta oleh partai-partai yang ada, dan masukan begitu banyak dari masyarakat. Tidak cukup uangnya, Bung Fadil? Tidak cukup uangnya? Tidak cukup. Pemerintah masih memburu aset negara yang hilang akibat skandal mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. We are losing quite a lot of significant position lokasi hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Diketahui, Fadel pernah menjadi salah seorang pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Bank Intan tercatat sebagai salah satu penerima dana BLBI. Tommy Soeharto tidak hadir saat dipanggil ke kantor Kementerian Keuangan untuk dimintai tanggung jawab melunasi dana BLBI yang diperoleh pada tahun 1998. Jika keduanya tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepingin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Fadel pernah mengalami perkara kepailitan melawan Bank IVI, ING Bering, Southeast Asia Limited di Singapura, serta Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Ia dinyatakan berhutang 40 miliar rupiah kepada Bank IFI sebesar 4,8 juta US dollar kepada ING Bering dan sebesar 93,2 miliar kepada BPPN. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada 13 Maret 2001, ia dinyatakan pailit, namun dibebaskan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pada 18 Oktober 2004. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan pesat pada aset negara setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai aset negara ini dilaporkan naik 65% menjadi 10.467,53 triliun rupiah. Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara. Kemayoran. Aset milik keluarga Presiden kedua Republik Indonesia itu masih disita oleh dua pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cibinong. Kendati demikian, pengelolaan aset nantinya tetap dipegang oleh Kemenkeu melalui DJKN, mengingat status aset tersebut adalah barang milik negara atau BMN. Kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja. Sebagai informasi, penyitaan gedung Granadi dan villa di Megamendung bermula ketika pemerintah menyita aset Yayasan Supersemar tahun 2018. Penyitaan tersebut bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar. Dana tersebut seharusnya diberikan kepada para pelajar. Sayangnya, yayasan justru menyalurkan kepada sejumlah perusahaan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Universitas bangun perumahan dosen, itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya udah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Dulu Presiden Soekarno tuh membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, Kemayoran. Ketua Dewan Pengawas Satgas BLBI, Mahfud MD dan Menkyu Sri Mulyani mengatakan kerja keras Satgas Hak Tagih BLBI berhasil menarik aset sitaan debitor dan obligor ex BLBI senilai 492 miliar rupiah dalam bentuk aset tanah bangunan. Ini kita sudah minta Jamdatun atas kuasa dari Menteri Keuangan nanti untuk melakukan eksekusi. Teman-teman wartawan yang saya hormati, saya diminta oleh Ketua Satgas untuk menyampaikan kepada media mengenai perkembangan penanganan obligor dan debtor, ya debitur maupun obligor yang menyangkut pelaksanaan bailout waktu itu oleh pemerintah
tahun 97, 98, 99 terhadap perbankan di Indonesia. Tim mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaan Agung dan dari kepolisian di dalam mengeksekusi, termasuk sebetulnya juga dalam hal ini BIN dan yang lain-lain, sehingga kita meyakinkan supaya tracking atau pelacakan terhadap aset-aset termasuk account-account dari para obligor dan debitor akan bisa diidentifikasi. Seperti tadi telah saya sampaikan, ada 22 pemanggilan dan kita akan terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewajiban terhadap negara yang harus dipenuhi. Mungkin demikian Pak Menko yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saudara, betul kita karena ini hak tagih piutang, utang negara itu penyelesaiannya perdata. Tetapi dalam hal terjadi tindak pidana seperti itu sudah jelas diserahkan ke negara, kok dijual lagi, kok dibangun lagi tanpa izin, itu bisa menjadi pidana, Oleh sebab itu ada baris krim sini, kemudian ada kejaksaan sini, nanti akan menyelesaikan itu secara hukum. Pokoknya hak negara harus dikembalikan. Gitu aja. Sementara itu, Fadel sendiri menepis informasi yang beredar di media sosial, seolah dirinya masih tersangkut dana BLBI Bank Intan sebesar 13 miliar rupiah. Sebab kasus tersebut sudah beberapa tahun lalu diselesaikan lewat pengadilan atas permintaan Sri Mulyani semasa masih menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf kala. Itu sudah putus di pengadilan negeri, bahkan sampai Mahkamah Agung. Sudah ada putusan peninjauan kembali atau PK, juga dari MA, tegas Fadel. Bahkan dalam putusan PK, ia menambahkan, MA memerintahkan pemerintah untuk mengembalikan 23 miliar rupiah kepada shareholder. Jadi Bank Intan itu sudah lama beres, tak masuk daftar Satgas BLBI. Saya bisa perlihatkan datanya kepada Anda, tegas Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2009-2011.